Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Afif Alamuddin, Mildayanto, Messi Nurserati, Maya Miranti, dan juga Yesi Ananda. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang katabolisme asam lemak. Adapun submateri yang akan kami jelaskan yang pertama ada oksidasi asam lemak tak jenuh dan juga aspek lain dari oksidasi asam lemak. Nah, bagaimana dengan isi materinya? Kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang isomerase dan reduktase memfasilitasi beta oksidasi asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh dikatabolisme oleh beta oksidasi dengan tambahan dua enzim di mitokondria. Yang pertama yaitu ada enzim isomerase dan juga ada enzim reduktase. Nah, kedua enzim ini diperlukan untuk menangani ikatan rangkap cis dari asam lemak alami. Nah, reaksi beta oksidasi ini berlangsung normal melalui 3 buah siklus, menghasilkan 3 molekul asetil koenzim A, dan meninggalkan produk degradasi yaitu cis delta pangkat 3 dodesinoil koenzim A. Nah, bagaimana dengan mekanisme lebih jelasnya lagi? Di sini ada sebuah contoh asam lemak tak jenuh, yaitu asam oleat yang telah disubstitusi oleh koenzim A. Asam oleat ini memiliki jumlah rantai karbon yaitu 18 dan memiliki satu buah ikatan rangkap 2 yaitu pada posisi antara karbon nomor 9 dan juga karbon nomor 10. Awalnya asam oleat ini dilakukan proses beta oksidasi secara normal sama seperti yang terjadi pada asam lemak jenuh. Nah, beta oksidasi ini memiliki 4 buah proses yaitu oksidasi, kemudian ada hidrasi, kemudian proses oksidasi kembali, dan yang terakhir ada proses piolisis. Nah, keempat reaksi ini dilakukan 3 kali pengulangan ataupun 3 kali siklus, sehingga menghasilkan 3 buah asetil koenzim A. Nah, karena beta oksidasi ini tidak dapat untuk melakukan pemecahan ikatan rangkap 2 ataupun asam lemak tak jenuh, maka menghasilkan produk lainnya selain dari asetil koenzim A, yaitu cis delta pangkat 3 dodesinoil koenzim A. Nah, cis delta pangkat 3 dodesinoil koenzim A ini sesuai dengan namanya delta pangkat 3 yang artinya ada ikatan rangkap 2 pada posisi karbon nomor 3. Nah, cis delta pangkat 3 dodesinoil koenzim A ini akan dilakukan penataan ulang untuk melanjutkan proses beta oksidasi normal kembali. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara adanya enzim isomerase. Nah, enzim isomerase ini akan mengubah bentuk molekul dari cis delta pangkat 3 dodesinoil koenzim A menjadi isomernya, yaitu trans delta pangkat 2 dodesinoil koenzim A. Nah, bisa dilihat di sini bahwa trans delta pangkat 2 dodesinoil koenzim A memiliki ikatan rangkap 2 pada posisi karbon nomor 2. Jadi yang sebelumnya ikatan rangkap 2 itu pada posisi karbon nomor 3, saat ini berpindah menjadi karbon nomor 2. Itulah fungsi dari enzim isomerase. Nah, trans delta pangkat 2 dodesinoil koenzim A ini terjadi proses yang namanya hidrasi. Nah, proses hidrasi ini merupakan proses yang terjadi pada proses beta oksidasi normal. Jadi, trans delta pangkat 2 dodesinoil koenzim A ini merupakan substrat reguler sehingga dapat dilakukan proses beta oksidasi secara normal kembali seperti yang terjadi pada asam lemak jenuh. Nah, trans delta pangkat 2 dodesinoil koenzim A ini dilakukan hidrasi sehingga menghasilkan asetil koenzim A berjumlah 6 buah. Selanjutnya ini ada degradasi asam lemak tak jenuh ganda membutuhkan 2,4 dienoil koenzim A reduktase. Pada ini asam lemak tak jenuh ganda menemukan situasi yang sedikit lebih rumit bagi sel. Nah, untuk hasilnya cis pada rangkap nomor 4 enoil koenzim A yang diubah secara normal oleh asil koenzim A dehidrogenase menjadi spesies trans pada rangkap 2 dan cis pada rangkap nomor 4. Nah, substrat ini bukanlah substrat yang baik untuk dihidratase enoil koenzim A. Nah, oleh sebab itu ini akan menjadi masalah, dan masalah ini kemudian akan diselesaikan oleh 2,4 dienoil koenzim A reduktase yang produksinya ini bergantung pada organisme. Lalu untuk slide selanjutnya di sini ada sebuah reaksi yang
terjadi pada kasus asam linoleat. Nah, di sini beta oksidasi ini berlangsung melalui 3 siklus, dan N-Oil koenzim A isomerase ini mengubah ikatan rangkap pada cis pada nomor 3 menjadi ikatan rangkap trans pada rangkap nomor 2. Ini untuk memungkinkan terjadinya satu kali lagi siklus beta oksidasi. Di sini contohnya ini ada salah satu asam lemak. Di sini yang memiliki cis pada rangkap nomor 9 dan cis pada rangkap nomor 12. Nah, kemudian terjadilah beta oksidasi melalui 3 siklus tadi. Lalu kemudian asam lemak ini menjadi cis pada rangkap nomor 3 dan cis pada rangkap nomor 6 yang masing-masing ditandai dengan warna pink dan rambut biru sesuai pada gambaran yang ditunjukkan. Lalu kemudian dengan adanya N-Oil koenzim A isomerase, ini kemudian terjadi perubahan pada rangkap nomor 2. Nah, dimana tadi telah disebutkan bahwa N-Oil koenzim A isomerase ini membantu untuk mengubah ikatan cis pada rangkap nomor 3 itu menjadi trans pada rangkap nomor 2, dan kemudian tetap pada nomor 3-nya itu tetap cis pada rangkap nomor 2. Lalu karena sudah demikian, maka dapat terjadi sekali lagi atau satu kali lagi siklus beta oksidasi yang kemudian menghasilkan hanya cis pada rangkap nomor 4. Kemudian setelah menghasilkan produk ini dengan bantuan hasil koenzim A dehidrogenase, lalu menjadi memiliki trans pada rangkap 2 dan cis pada rangkap nomor 4 seperti pada gambar. Lalu kemudian dengan bantuan enzim 2,4 di N-Oil koenzim A reduktase, kemudian nantinya pada reaksi satu langkah ia akan dapat mengurangi ikatan rangkap pada posisi 4,5 untuk menghasilkan langsung produk trans pada rangkap nomor 2 N-Oil koenzim A. Ini jika satu langkah. Jadi jika seperti gambar dari produk 2 setelah dibantu oleh 2,4 N-Oil koenzim A reduktase ini, dia akan menjadi trans terlebih dahulu pada rangkap nomor 3. Lalu kemudian dengan bantuan N-Oil koenzim A isomerase, baru kemudian dia akan menjadi trans pada rangkap nomor 2. Nah, kalau misalnya dia satu langkah, dia dapat langsung menjadi trans pada rangkap 2 dengan mengurangi ikatan rangkap pada posisi 4,5 oleh 2,4 di enzim A reduktase. Lalu kemudian dari produk ini telah dihasilkan yaitu trans pada rangkap 2 N-Oil koenzim A ini pada pada 4 siklusnya yang terakhir itu kemudian dia akan menghasilkan asetil koenzim A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peroksisomal beta oksidasi membutuhkan FAD dependent acyl koenzim oksidasi. Meskipun beta oksidasi dalam mitokondria atau oksidasi beta tidak terjadi secara signifikan pada mitokondria tumbuhan, adalah jalur utama katabolisme asam lemak. Beberapa jalur minor lainnya memainkan peran penting dalam katabolisme lemak. Misalnya, organel selain mitokondria melakukan proses oksidasi, termasuk peroksisom dan glioksisom. Peroksisom ini dinamai demikian karena mereka melakukan berbagai reaksi oksidasi yang bergantung pada flavin. Meregenerasi flavin teroksidasi melalui reaksi dengan oksigen untuk menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. Oke, selanjutnya pada gambar yang kita lihat di slide, di situ menjelaskan bahwa beta oksidasi peroksisom ini mirip dengan beta oksidasi mitokondria. Nah, bedanya itu di mana ada pada pembentukan ikatan rangkap awal yang dikatalis oleh oksidasi asil enzim koenzim A yang bergantung pada FAD. Nah, di sini tadi bedanya adalah jika beta oksidasi peroksisom itu bergantung pada FAD, sedangkan beta oksidasi pada
mitokondria itu tidak bergantung pada FAD. Nah, setelah dilakukan oksidasi, terbentuklah ikatan rangkap di sana. Kemudian ada FADH2. Nah, FADH2 ini terjadi reaksi dengan oksigen. Akhirnya terbentuklah FAD dan hidrogen peroksida. Enzim yang bekerja pada peroksisme ini mentransfer elektron yang dibebaskan langsung ke oksigen, bukan ke rantai transfer elektron. Akibatnya setiap unit 2 karbon yang teroksidasi dalam peroksisme ini menghasilkan lebih sedikit ATP. Enzim yang bertanggung jawab untuk oksidatif asam lemah di peroksisme ini tidak dekat dengan rantai karbon 8 atau kurang. Produk rantai pendek tersebut harus dipindahkan ke mitokondria untuk pemecahan lebih lanjut lagi. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan mengenai asam lemak berantai-rantai dan beta oksidasi. Nah, meskipun di sini beta oksidasi ini secara universal penting, namun pada beberapa contoh di mana beta oksidasi ini tidak dapat beroperasi dengan baik. Contohnya di sini pada asam lemak rantai cabang dengan cabang alkil pada karbon bernomor ganjil. Nah, contoh ini bukan substrat yang baik atau yang efektif untuk beta oksidasi, namun di sini ini akan lebih cocok untuk alfa oksidasi. Nah, kemudian alfa oksidasi ini akan menjadi lebih efektif dengan substrat yang disebutkan demikian. Lalu untuk hewan pemamah biak, dia akan mengoksidasi fitol menjadi asam pitanat. Dan dalam pencernaannya itu, asam pitanat ini dalam produk susu merupakan makanan yang patut dipertimbangkan untuk manusia. Kemudian gugus metil pada C nomor 3 akan memblokir beta oksidasi. Nah, ini akan dijelaskan lebih rinci pada gambar 24.26. Asam pitanat alfa hidroksilase menempatkan gugus OOH pada karbon alfa dan asam pitanat beta oksidase ini akan mendekarboksilasinya untuk menghasilkan asam pristanat, Lalu koenzim A ester dari metabolit ini dapat mengalami beta oksidasi dengan cara yang normal. Lalu untuk produk terminalnya, isobutyryl koenzim A ini dapat dikirim ke siklus TCA dengan konversi ke suksinil koenzim A. Lalu untuk slide selanjutnya itu mengenai gambar, ini akan dijelaskan lebih rinci oleh Afif Al-Nuri. Nah, di sini ada sebuah contoh yaitu fitol. Fitol ini akan mengalami oksidasi menghasilkan asam fitanat. Jika kita lihat bentuk strukturnya, asam fitanat ini memiliki gugus metil yang bercabang. Nah, gugus metil ini akan mengganggu proses beta oksidasi, sehingga proses beta oksidasi ini tidak dapat dilakukan pada asam fitanat. Akibatnya, asam fitanat ini harus melakukan perubahan pada strukturnya. Nah, perubahan ini dilakukan oleh asam fitanat alfa hidroksilase. Nah, enzim ini akan mengubah struktur asam fitanat dengan cara memasukkan gugus OH pada karbon alfa melalui proses hidrasi atau masuknya air pada asam fitanat. Nah, setelah masuknya gugus OH pada struktur asam fitanat yang terletak pada karbon alfanya, terjadi proses dekarboksilasi, yaitu lepasnya gugus karboksil pada struktur asam fitanat sehingga menghasilkan CO2. Selanjutnya, terjadi proses yaitu asam fitanat alfa oksidasi. Nah, asam fitanat alfa oksidasi ini akan mengubah asam fitanat menjadi asam pristanat. Nah, selanjutnya asam pristanat ini akan mengalami yang namanya pembentukan asil koenzim A. Nah, di sini setelah masuknya asil koenzim A pada struktur asam pristanat, maka
asam trisanat ini dapat melakukan beta oksidasi normal seperti sedia kala, yaitu memiliki 4 buah reaksi, yaitu ada oksidasi, kemudian ada hidrasi, kemudian oksidasi kembali, dan juga ada proses teolisis. Nah, keempat reaksi ini atau keempat siklus ini dilakukan sebanyak 6 kali pengulangan, sehingga asam trisanat ini akan menghasilkan isobutyryl koenzim A, 3 buah molekul asetil koenzim A, dan juga 3 buah propionil koenzim A. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai penyakit Epson adalah akibat cacat pada oksidasi beta. Yang pertama itu ada jalur beta oksidasi rusak pada penyakit Epson. Yang dimaksud di sini yaitu dari jalur proses pemecahan lemak menjadi asetil koenzim A. Di sini mengalami kerusakan yang terjadi di mitokondria. Yang kedua, yaitu ada kelainan metabolisme bawaan yang mengakibatkan penglihatan malam yang rusak, tremor, dan kelainan neurologis lainnya. Yang dimaksud dengan kelainan metabolisme bawaan di sini yaitu kelainan yang biasa kita sebut dengan singkatan IEM. Itu kelainan yang menyebabkan penyumbatan di jalur metabolisme yang mengarah ke konsekuensi klinis yang signifikan. Sebagian besar ini terjadi dikaitkan oleh cacat gen tunggal. Yang dimaksud dengan kelainan neurologis itu kelainan yang terjadi dari gangguan otak maupun gangguan saraf yang terjadi pada sistem saraf. Yang ketiga itu ada gejala tersebut disebabkan oleh penumpukan asam pitanat di dalam tubuh. Gejala-gejala yang dimaksud di sini adalah gejala yang memiliki, yang pertama itu ada kerusakan saraf dan retina. Yang kedua itu ada pergerakan yang spastik atau kaku. Yang ketiga ada perubahan pada tulang dan kulit. Baik, yang terakhir itu pengobatan penyakit Epson membutuhkan pola makan bebas klorofil, prekursor asam pitanat. Yang bebas klorofil yang maksud pengobatan bebas klorofil itu adalah menghindari sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau. Cara ini karena asam pitanat tidak diproduksi secara endogen dalam tubuh manusia. Penderita penyakit Epson biasanya menjalani diet terbatas atau asam pitanat dan menghindari konsumsi lemak dari hewan ruminansia atau biasa disebut dengan mamalia. Sebenarnya cara ini sulit sebenarnya diterapkan karena semua sayuran hijau dan bahkan daging yang pengonsumsi sayuran hijau itu, bahkan daging seperti hewan pemakan tumbuhan seperti sapi, babi, unggas itu sulit untuk dikeluarkan dari makanan, maupun ikan tertentu seperti tuna, cod, dan haddock. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang omega oksidasi asam lemak menghasilkan sejumlah kecil asam dikarboksilat. Nah, di sini ada omega yang menunjukkan bahwa adanya posisi ikatan ganda yang dihitung dari ujung atom C gugus metil. Nah, oksidasi asam lemak, lintas oksidasi asam lemak ini mendukung konversi asam lemak yang ada di mitokondria menjadi banyak produk yang selanjutnya akan dapat digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi, termasuk asetil koenzim A, NADH, dan FADH2. Nah, sedangkan dalam retikulum endoplasma sel eukariotik, oksidasi karbon terminal dari asam lemak normal. Nah, sedangkan pada oksidasi beta dapat mengarah pada sintesis sejumlah kecil asam dikarboksilat. Untuk slide selanjutnya di sini ada struktur di mana sitokrom T450 enzim monosigenase yang membutuhkan NADPH sebagai koenzim dan menggunakan O2 sebagai substrat.
Nah, untuk menempatkan gugus hidroksil pada karbon terminal. Oksidasi selanjutnya menjadi gugus karboksil menghasilkan asam dikarboksilat. Salah satu ujungnya dapat membentuk ikatan ester dengan koenzim A dan mengalami oksidasi beta. Nah, menghasilkan berbagai asam dikarboksilat yang lebih kecil. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.